Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbabanuha waras sama samsal bayani fi suduril ulama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ribuan nikmat-Nya, di antaranya nikmat kesehatan dan begitu juga nikmat kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun kata penghormatan dari saya, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajarannya yang tak bisa disebutkan pangkat dan gelar satu persatu. Dan yang saya banggakan dan yang saya sayangi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah salat tarawih dan witir yang insya-Allah nantinya kita laksanakan secara berjamaah. Baiklah Bapak dan Ibu, tema kita pada kesempatan kali yang berbahagia ini ialah tentang usaha mendidik anak menjadi soleh. Ini salah satu sangat penting bagi kita, terutama di era globalisasi sekarang saat ini. Perlu kita tanamkan, yaitu pendidikan ataupun usaha kepada anak-anak kita. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, di sana dijelaskan poin-poin yaitu cara untuk menjadikan anak yang soleh. Ialah yang pertama yaitu menanamkan akidah di dalam hati mereka. Cara yang pertama adalah menanamkan akidah ke dalam hati anak kita, Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya? Yaitu ceritakan kepada anak-anak kita, yaitu cerita-cerita orang yang soleh pada zaman dahulu. Ceritakan kepada mereka yaitu tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq yang sangat dermawan untuk menyumbangkan hartanya di jalan Allah, yaitu agama Islam. Kita ceritakan kepada anak-anak kita yaitu seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab, yang gagah berani dalam menegakkan Islam di permukaan bumi ini. Dan jangan lupa kita ceritakan kepada anak-anak kita yaitu seorang penghafal Quran, sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Sehingga dengan motivasi-motivasi yang kita berikan kepada mereka, yang kita ceritakan kepada mereka, sehingga hati mereka tertanam untuk menuntut ilmu ataupun mempelajari ilmu agama, sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-13 Allah berfirman, wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah salah satu dosa yang besar. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan, di zaman dahulu kala ada seorang, yaitu orang yang soleh. Dia bukan ulama, dia bukan kiai, apalagi nabi. Dia hanya orang biasa seperti kita, yaitu Luqman. Luqman ini tinggalnya yaitu daerah Sudan, yang terletak itu berdekatan dengan Mesir. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Saran. Dia seorang ahli ibadah yang telah dicantumkan Allah di dalam Al-Quran surah Luqman. Namun dia tidak pernah lupa, tak pernah ingat
ataupun dia tidak pernah mengingkar janjinya ataupun amanahnya yang diberikan Allah kepadanya, yaitu dia selalu memberikan ilmu agama, mengajarkan kepada anaknya dalam menanamkan akidah, yaitu wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu tadi memberikan yaitu cerita-cerita orang yang soleh pada zaman dahulu. Hadirin bapa dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan diri kita? Tarik kepada diri kita pribadi masing-masing, wahai bapa dan ibu. Kita sibuk bekerja, sibuk mencari uang, sibuk mengurus urusan dunia. Bagaimana dengan kewajiban kita, yaitu amanah yang diberikan Allah kepada kita, yaitu anak yang diberikan Allah. Oleh karena itu, dengan motivasi ataupun usaha kita kepada anak kita agar menjadi anak yang soleh, yaitu sering-seringlah menceritakan cerita orang-orang yang soleh kepada mereka. Agar apa? Tertanam kepada hati mereka yaitu akidah yang kuat. Sehingga apa? Mereka tahu bahwasanya Allah itulah yang wajib disembah. Bukan yang kita berikan kepada mereka umur 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 sampai 5 tahun. Orang tua sekarang ini banyak yang tertarik untuk menjadikan anaknya yaitu menanamkan pendidikan yaitu lewat internet atau HP. Ini bukan pendidikan Islam bapa dan ibu. Ini adalah pendidikan orang-orang yaitu kaum Yahudi. Untuk apa? Menghancurkan generasi-generasi Islam yang akan datang. Oleh karena itu, berikanlah motivasi yaitu akidah ke dalam diri anak kita. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yaitu untuk menanamkan yaitu anak yang soleh kepada anak kita, didiklah mereka yaitu birrul walidain, agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak anak-anak sekarang ini kita lihat bapa dan ibu, tidak heran lagi berita-berita di media sosial, anak yang membunuh ayahnya, anak yang memukul ibunya. Tidak heran kita lihat. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua sibuk hanya bekerja sehingga kita lupa untuk memberikan yaitu pelajaran kepada mereka. Kita lupa untuk mendidik mereka bagaimana menjadikan anak yang soleh. Kita ceritakan kepada mereka agar mereka bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang bernama yaitu Uwais Al-Qarni. Ia adalah seorang pemuda yang gagah berani, namun dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saking berbaktinya kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya sehingga dia tidak bisa mengerjakan ataupun berjumpa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya yang bernama yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman agar pergi meminta doa nantinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni, kata Nabi. Karena apa? Karena doa Uwais Al-Qarni ini sangat mustajab, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita sangat sayang kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, maka sorga terletak di bawah telapak kaki ibu kita. Mari kita sayangi mereka, mari kita cintai mereka. Agar apa? Agar diberikan Allah yaitu semua yaitu berkaitan dengan rezeki di atas dunia ini maupun semua masalah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mencintai kedua orang tua kita. Tanamkan di dalam diri anak kita yaitu ceritakan kepada mereka cerita anak yang soleh yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Dan selanjutnya ceritakan kepada mereka apa akibat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yaitu akibatnya tak jauh
cerita rakyat yang kita kenal, yaitu di Pantai Air Manis. Di sana ada cerita Malin Kundang. Ceritakan kepada mereka cerita anak yang durhaka. Akibatnya bukan hanya di akhirat saja, namun di dunia dapat kredit dan di akhirat dapat cashnya nanti. Ceritakan kepada mereka sehingga apa? Sehingga mereka tidak mau melawan kepada kedua orang tua, tidak mau membantah apa yang kita sampaikan dan kita ajarkan kepada mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara kita mendidik anak menjadi anak yang soleh, yaitu jadikanlah yaitu pekerjaannya sehari-hari yaitu pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik bagaimana? Karena di dalam kitab Tambihul Ghafilin, di sana ada seorang ayah yang mengadu kepada Umar bin Khattab. Apa kata seorang ayah? Wahai khalifah, anakku durhaka kepadaku, anakku memukul aku wahai khalifah. Lalu Umar bin Khattab marah, lalu bertanya kepada seorang anak, wahai anak, kenapa engkau memukul ayahmu? Lalu anak ini menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya seorang anak beliau, saya adalah anaknya yang selalu diajarkan yaitu untuk mengembala seekor kambing di padang pasir. Setelah itu saya diberikannya cambuk satu buah. Sehingga suatu hari, wahai Amirul Mukminin, saya tak tahu yang saya cambuk itu adalah ayah saya. Oleh karena itu, dengan mendidik kepribadian anak, yaitu menjadikan yaitu pekerjaan rutinitas mereka yaitu dengan yang baik-baik. Berikan jadual dalam kehidupan mereka sehari-hari. Agar apa? Agar tertanam di dalam hati mereka yaitu sikap yang disiplin dalam beragama Islam. Karena apa? Karena banyak zaman sekarang ini hanya sibuk dengan yaitu permainan-permainan yaitu game online yang ada kita lihat. Jarang kita lihat anak-anak yang tertanam dalam hatinya untuk menanamkan Al-Quran. Jarang anak sekarang ini untuk menjadikan cerita-cerita hidupnya cerita anak yang soleh. Kenapa? Karena sudah kita didik yaitu hanya untuk permainan. Orang tua zaman sekarang tak mau hidup susah, tak mau hidup payah. Padahal di akhirat kelak nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai bapa dan ibu, di dalam surah Luqman Allah berfirman bahwasanya Luqman menyuruh anaknya untuk mengerjakan ibadah solat. Ya bunayya aqimis solata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah solat, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah satu hal yang sangat penting bagimu. Hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dengan menanamkan yaitu di dalam hati anak-anak kita yaitu pekerjaan atau rutinitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tanamkan mereka agar mereka cinta kepada masjid, mau mereka mengerjakan ibadah solat. Kenapa? Karena semenjak mereka kecil, kalau kita sudah biasakan mereka untuk solat di dalam masjid, maka tertanam di dalam hati mereka yaitu solat itu adalah salah satu yang penting dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita tanamkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik dalam kehidupan mereka, kita berikan kepada mereka yaitu hanya berurusan-urusan dunia permainan, maka ingatlah di tua kita nanti mereka akan melalaikan kita. Hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu berikanlah makanan yang halal kepada anak-anak kita. Inilah yang sangat poin penting bagi kita bapa dan ibu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 167. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak kita bukan hanya orang beriman,
tapi diserukan Allah di dalam Al-Quran adalah semua umat manusia, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini agar memakan makanan yang baik, yang halal. Dan jangan kita ikuti langkah syaitan. Langkah syaitan itu bagaimana? Yaitu dengan cara-cara yang haram. Sudah ada cara yang baik, masih kurang dalam kehidupan dunianya, yaitu terlalu hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, sehingga dia campur adukkan, yaitu mana yang halal dan mana yang haram, dia tidak mau tahu. Hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak-anak zaman sekarang ini banyak yang melawan kepada kedua orang tuanya? Boleh jadi apa yang dicari, apa yang kita berikan nafkah kepada istri atau anak kita adalah salah satu hal yang haram atau riba. Oleh karena itu hati-hatilah wahai bapa dan ibu. Boleh jadi anak kita perilakunya yaitu melewati batas, itu boleh jadi karena makanan yang haram yang kita berikan ke dalam tubuh mereka, sehingga dengan makanan yang haram di dalam tubuh mereka timbullah yaitu bisikan-bisikan api neraka di dalam hati mereka nantinya. Karena itu kita selaku orang tua, mari tanamkanlah untuk mencari makanan-makanan yang halal. Carilah nafkah dalam kehidupan kita, yaitu nafkah yang halal. Karena apa? Karena semua yang kita makan, semua yang kita berikan kepada anak dan istri kita nanti akan diminta Allah pertanggungjawabannya di hari yaumala yanfa'u malun wala badun, yaitu pada hari yang tidak berguna harta, pangkat dan jabatan. Disitulah baru kita merenung bahwasanya harta itu sangatlah penting, yaitu harta yang halal. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, mari kita tanamkan akidah kepada anak-anak kita, yaitu dengan menceritakan cerita orang-orang yang soleh kepada mereka. Yang kedua, mari kita ajarkan, didik anak kita, yaitu agar mereka mau berbakti kepada kita dengan mencontohkan yaitu anak yang soleh dan anak yang durhaka di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, tanamkanlah yaitu ibadah solat di dalam hati mereka, agar mereka nanti terbiasa untuk mengerjakan ibadah solat di kemudian hari nantinya. Dan yang terakhir, berilah makanan yang halal di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena dari faktor makananlah nanti anak terbentuk. Boleh jadi anak menjadi anak yang soleh, boleh jadi anak yang menjadi anak yang bandel. Itu karena apa? Boleh jadi karena makanannya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.